Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hanifah Dwi Ningrum dengan NIM 1704030057 akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai pengukuran kinerja keuangan. Mata kuliah Manajemen Keuangan kelas A. Saya mulai dengan pengertian. Pengertian pengukuran kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja keuangan juga berfungsi untuk memperlihatkan kepada investor atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik. Untuk manfaat dari kinerja keuangan tersebut bagi perusahaan, yang pertama adalah dapat untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan yang sudah dicapai dalam setiap periode tertentu. Yang kedua, digunakan sebagai dasar perencanaan untuk perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, dapat melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, sebagai penentuan penanaman modal agar dapat meningkatkan daya produksi suatu perusahaan. Dan yang keenam, memberi arahan dalam membuat keputusan dan kegiatan perusahaan yang pada umumnya dan divisi perusahaan yang pada khususnya. Selanjutnya, tujuan dari pengukuran kinerja keuangan yang pertama untuk mengetahui tingkat likuiditas. Tingkat likuiditas itu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas itu sering disebut dengan profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Dan yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya, serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya. Dalam mengukur kinerja keuangan, sebagian besar perusahaan menggunakan tolak ukur keuangan karena dianggap praktis dan masih relevan untuk jangka pendek. Tolak ukur keuangan yang sering digunakan adalah return on investment, return on equity, profit margin, economic value added. Nah, untuk metode rasio keuangan, ada rasio likuiditas, yaitu rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada rasio pasar, yaitu memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan oleh investor atas kinerja perusahaan di masa lalu, serta prospeknya yang di masa yang akan datang. Selanjutnya ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur seberapa efektif atau hasil guna perusahaan menggunakan sumber dayanya. Yang keempat ada rasio solvabilitas, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya ada rasio probabilitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan melalui semua kemampuan dan sumber yang ada. Nah, untuk rasio profitabilitas tadi dibagi lagi ada menjadi 3, yaitu net margin ratio. Rasio ini digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya itu adalah laba bersih setelah pajak per penjualan dikali 100%. Yang kedua ada return of investment. Return on investment ini rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Jumlah uang yang diperoleh atau hilang tersebut dapat disebut bunga atau laba dan rugi. Nah, rumusnya itu return on investment sama dengan laba bersih setelah pajak per total aktiva dikali 100%. Selanjutnya ada return on equity. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rumusnya laba bersih setelah pajak per modal dikali 100%. Nah, selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio ini ada rasio lancar atau current ratio, itu pengukuran yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan untuk membayar utang jangka pendek.
Rumusnya itu ada aktiva lancar per hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya ada rasio cepat, yaitu quick ratio, menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid, mampu menutupi hutang lancar. Rasio cepat mengukur kemampuan aktiva lancar minus persediaan untuk membayar kewajiban lancar. Dan yang terakhir ada cash ratio. Rasio ini dapat membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Rumusnya itu kas ditambah efek per hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, yaitu ada debt to equity ratio atau rasio hutang dengan modal sendiri. Ini merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Rumusnya itu ada total hutang per modal dikali 100%. Selanjutnya ada debt ratio. Ini rasio ini mengukur jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh modal yang berasal dari kreditur. Rumusnya ini ada total hutang per total aktiva dikali 100%. Nah, untuk rasio aktivitas, rumus-rumusnya itu ada yang pertama, current asset turnover, ini penjualan bersih per aktiva lancar dikali 100%. Ada fixed asset turnover, ini penjualan bersih per aktiva tetap dikali 100%. Total asset turnover itu ada penjualan bersih per total aktiva dikali 100%. Kemudian saya akan menjelaskan analisa kinerja keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang mewujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Selanjutnya ada kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis tadi. Dan berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada analisis perbandingan laporan keuangan, ada analisis tren, analisis presentase per komponen atau common size, ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja, ada analisis sumber dan penggunaan kas, ada analisis rasio keuangan, analisis perubahan laba kotor, dan ada analisis break even. Ini semua dapat dilihat dari slide yang dapat tertera untuk penjelasannya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang pertama ada efektivitas dan efisiensi. Nah, bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut dikatakan efektif. Tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efektif. Nah, sebaliknya bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Yang kedua faktornya itu ada otoritas atau wewenang. Otoritas itu adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seseorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. Itu ada disiplin dan inisiatif. Selanjutnya, untuk kriteria keuangan perusahaan yang baik akan saya jelaskan. Yang pertama itu dapat dibandingkan. Kenapa? Karena dari yang kita tahu bahwa salah satu tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk membandingkan atau melihat perkembangan perusahaan. Yang kedua itu relevan. Laporan keuangan harus sesuai dengan keadaan kenyataan perusahaan sebenarnya. Dengan demikian, laporan keuangan bisa dijadikan sebagai acuan pengembangan perusahaan. Jadi jika perusahaannya itu baik, maka laporan keuangannya pasti akan baik. Dia relevan dengan seiring berjalannya perusahaan tersebut. Yang ketiga ada keandalan atau reliability. Keandalan informasi juga akan mempengaruhi relevansi, karena jika informasi yang disajikan andal, maka akan semakin relevan. Begitu juga jika informasi tersebut tidak andal, maka akan berpotensi besar untuk menyesatkan pemakai informasinya. Untuk kriteria keuangan perusahaan ada yang baik dan ada yang buruk. Yang pertama itu ada dari low profit. Low profit itu penentuan harga jual yang tidak tepat.
juga menyebabkan keuntungan yang dimiliki tidak bisa maksimal. Penentuan harga jual yang tidak tepat juga menyebabkan keuntungan yang dinilai tidak bisa maksimal. Itu maksudnya jika keuntungan itu yang didapatkan itu sedikit. Yang kedua, ada kekurangan modal. Sebuah perusahaan dengan manajemen keuangan yang buruk akan kekurangan modal untuk memutar bisnis yang sedang dijalankan. Alternatifnya yakni berhutang ke investor untuk menambah modal untuk keperluan operasional perusahaan. Yang ketiga, ada terlalu banyak hutang. Nah, perusahaan yang dikatakan kriteria keuangan itu buruk itu jika dia memiliki banyak hutang. Oke, selanjutnya ada overtrading. Overtrading itu dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan penjualan yang tumbuh secara berlebihan sehingga mengakibatkan utang dan piutang bisnis menjadi bertambah. Sementara modal kerja terus digunakan untuk membiayai proses operasional. Yang selanjutnya ada penjualan menurun. Tanda lain yang memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik adalah jika penjualan menurun. Penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan. Jika penjualan macet, sedangkan beban terus berjalan, maka lambat laun perusahaan tersebut akan bangkrut. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal dari kinerja keuangan. Ini soalnya itu ada dari PT Kalbe Farma, merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara yang sahamnya tercatat di Bursa Efek dengan nilai kapitalisasi pasar 1 miliar dan penjualan melebihi 7 triliun. Saham PT Kalbe Farma menjadi top foreign buy mencapai 15,2 juta dari volume perdagangan 87,2 juta saham senilai 89,2 miliar. PT Kalbe Farma telah membukukan laporan keuangannya sepanjang tahun 2009 sampai dengan 2011. Berarti ada 3 tahun pembukuan yang akan ditampilkan di sini. Yang pertama itu ada, kita lihat dari laba bersihnya per tahunnya ada, total asetnya ada per tahunnya ada, penjualanan itu per tahunnya juga ada, total modal, total hutang, ROI, ROE, NPM, dan GPM. Nah, yang pertama kita akan menghitung dulu tentang rasio likuiditasnya. Yaitu kita dapat memulai dari current ratio. Itu rumusnya seperti yang diketahui tadi, aktiva lancar per utang lancar dikali 100%. Kemudian kita mencari quick ratio-nya, yaitu current asset and inventory per current liabilities dikali 100%. Nah, di tabel ini terlihat ada current ratio dan quick ratio per tahun, kemudian dirata-ratakan. Maka dapat diketahui bahwa current ratio-nya tertinggi itu ada pada tahun 2010 sebesar 438,86%. Ini artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 4,3886 aktivitas lancar. Besarnya hasil perhitungan current ratio menunjukkan besarnya kewajiban lancar. Maka dapat diketahui bahwa current ratio tertinggi pada tahun 2010 yaitu 303,60%. Ini artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 3,0360 aktiva lancar. Jadi menurun ya dari current ratio menjadi quick ratio. Yang kedua, kita akan menghitung perhitungan rasio aktivitas. Yang pertama kita cari dulu inventory turnover-nya, dan kemudian total asset turnover-nya. Maka di tahun 2009, 2010, dan 2011 terdapat beberapa kali inventory turnover dan total asset turnover. Kemudian dirata-ratakan, dan kesimpulannya hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan efisiensi operasional persediaan dalam menghasilkan penjualanan. Karena terlihat dari inventory dan total asetnya itu setiap tahunnya menurun. Total aset turnover-nya yang mengalami penurunan menunjukkan bahwa manajemen perusahaan semakin kurang baik dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan. Oke, selanjutnya akan menghitung rasio leverage.
yaitu ada yang pertama kita mencari debt ratio-nya, kemudian debt equity ratio. Dari setiap tahunnya terlihat bahwa untuk debt ratio-nya ini menurun, dan untuk debt equity ratio-nya ini ada penurunan, ada juga penaikan, dan kemudian dihitung rata-ratanya. Kesimpulannya, semakin kecil nilai debt equity ratio menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sehat karena semakin kecil hutang jangka panjang perusahaan. Kemudian ada kita menghitung rasio profitabilitas. Kita harus mencari dulu gross profit margin dan net profit margin, kemudian return on investment-nya. Untuk return on equity-nya itu kita harus mencari lagi di EAIT per equity dikali 100%. Yang kelima ada perhitungan rasio pasar. Kita itu harus mencari price earning ratio, baru dividend yield itu setiap tahunnya ada dan kita buat rata-ratanya seperti yang sebelum-sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang semakin besar. Perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan yang rendah akan memberikan dividen yang tinggi dan mempunyai dividen yield yang tinggi pula. Oke, selanjutnya ada perhitungan economic value added. Ekonomi value added ini nilai tambah ekonomis. Rumusnya sudah tertera di slide. Maka setiap tahunnya akan diketahui EBIT-nya, beban pajaknya, NOPAT-nya, biaya modal pertimbangannya. Nah, nilai economic value added ini dijadikan sebagai tolak ukur apakah perusahaan telah memberikan nilai tambah kepada pemegang saham atau tidak, serta perusahaan dituntut untuk senantiasa menjaga nilai economic value added agar selalu positif. Oke, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.